Pengangguran adalah sebuah isu yang dihadapi banyak negara. Ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas. Di baliknya, ada cerita tentang harapan yang tertunda, mimpi yang belum terwujud, dan potensi manusia yang belum termanfaatkan secara maksimal. Seseorang dikatakan menganggur ketika ia tidak memiliki pekerjaan, sedang aktif mencari kerja, dan bersedia untuk bekerja. Ini adalah tantangan sosial dan ekonomi yang serius. Baik Indonesia maupun Malaysia, sebagai dua negara tetangga yang serumpun, sama-sama bergulat dengan masalah ini, meskipun dengan skala dan karakteristik yang berbeda, yang mencerminkan struktur ekonomi dan demografi masing-masing. Membandingkan tingkat pengangguran kedua negara menunjukkan sebuah gambaran yang menarik. Secara umum, Malaysia cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Per Juni 2025, data menunjukkan tingkat pengangguran di Malaysia berada di kisaran 3,3%, angka yang relatif stabil dan terkendali. Di sisi lain, Indonesia dengan populasi yang jauh lebih besar dan kompleksitas geografis yang lebih tinggi, mencatatkan tingkat pengangguran di sekitar 5,4%. Angka ini memang telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Angka-angka ini menceritakan lebih dari sekadar statistik. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja kedua negara. Malaysia, dengan ekonomi yang lebih berorientasi pada industri dan ekspor, memiliki permintaan tenaga kerja yang berbeda. Sementara itu, Indonesia, dengan bonus demografinya, menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap jutaan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar setiap tahunnya. Setiap persen penurunan angka pengangguran di Indonesia adalah sebuah kemenangan besar, mengingat jumlah jiwa yang terdaftar sangatlah signifikan. Perbedaan ini juga terlihat dari jenis pengangguran yang dominan. Di Indonesia, pengangguran di kalangan anak muda dan lulusan baru, atau fresh graduate, menjadi sorotan utama. Banyak sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang studinya. Ini sering disebut sebagai pengangguran terdidik. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun juga menghadapi isu pengangguran di kalangan muda, tantangannya seringkali terkait dengan ketidaksesuaian keterampilan atau skills mismatch antara lulusan dan kebutuhan industri teknologi tinggi yang terus berkembang pesat. Kedua negara, dengan caranya masing-masing, harus menjawab tantangan ini. Di Indonesia, penyebab pengangguran bersifat multifaktor dan sangat kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja formal. Setiap tahun, jutaan pemuda memasuki pasar kerja, namun jumlah lowongan pekerjaan berkualitas tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Selain itu, kualitas pendidikan yang belum merata dan ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri menjadi masalah klasik. Banyak lulusan sekolah kejuruan atau universitas yang keterampilannya ternyata tidak lagi relevan dengan permintaan pasar kerja yang dinamis dan terus berubah. Faktor lain yang signifikan di Indonesia adalah besarnya sektor informal. Meskipun sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi katup pengaman sosial, pekerjaan di dalamnya seringkali tidak stabil, tanpa jaminan sosial dan berpenghasilan rendah. Ini menciptakan situasi yang disebut setengah menganggur atau underemployment, di mana seseorang bekerja namun tidak secara penuh waktu atau tidak sesuai dengan potensinya. Sebagai contoh nyata, kita sering melihat sarjana teknik yang terpaksa bekerja sebagai pengemudi ojek online karena sulitnya menembus pasar kerja formal. Ini adalah potret nyata dari kehilangan potensi sumber daya manusia. Di Malaysia, ceritanya sedikit berbeda. Meskipun tingkat pengangguran lebih rendah, penyebabnya tidak kalah rumit. Salah satu isu utama adalah ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja asing di sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan, konstruksi, dan manufaktur padat karya. Hal ini terkadang membuat warga lokal, terutama kaum muda, enggan untuk mengisi pekerjaan di sektor tersebut yang dianggap kotor, sulit dan berbahaya, atau yang sering disebut 3D jobs. Akibatnya, terjadi kelangkaan tenaga kerja lokal di sektor vital. Sementara di sisi lain ada pengangguran di kalangan lulusan yang mencari pekerjaan kantoran. Penyebab lain di Malaysia adalah fenomena skills mismatch yang telah disebutkan sebelumnya.
Transformasi ekonomi Malaysia menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi menuntut keterampilan yang spesifik. Namun, sistem pendidikan terkadang masih lambat dalam beradaptasi. Sebagai contoh, banyak perusahaan teknologi di Penang atau Cyberjaya yang kesulitan mencari talenta lokal dengan keahlian di bidang kecerdasan buatan atau analisis data. Meskipun jumlah lulusan IT cukup banyak, ini menunjukkan adanya jurang antara suplai tenaga kerja terdidik dan permintaan keterampilan spesifik dari industri. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah pengangguran. Salah satu program andalannya adalah Kartu Prakerja. Program ini dirancang sebagai skema bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja. Tujuannya adalah agar para pencari kerja, baik yang baru lulus maupun yang terkena PHK, dapat mengikuti pelatihan atau skilling, meningkatkan keahlian atau upskilling, atau alih keahlian atau reskilling sesuai dengan kebutuhan pasar. Program ini menjadi jaring pengaman sosial sekaligus investasi pada sumber daya manusia, meskipun efektivitasnya masih terus dievaluasi dan diperdebatkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga gencar mendorong investasi, baik domestik maupun asing, melalui penyederhanaan regulasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Harapannya, dengan iklim investasi yang lebih baik, akan lebih banyak pabrik, perusahaan, dan usaha baru yang berdiri, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah juga memberikan perhatian pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi yang terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di luar sektor formal yang terbatas. Di seberang selat, pemerintah Malaysia juga tidak tinggal diam. Mereka fokus pada strategi yang berbeda, menyesuaikan dengan kondisi ekonominya. Salah satu inisiatif utamanya adalah Malaysia Digital Economy Blueprint atau MyDigital. Program ini bertujuan untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi yang digerakkan oleh teknologi digital. Di dalamnya, terdapat berbagai program untuk meningkatkan literasi digital dan melatih ulang tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang relevan dengan ekonomi digital, seperti coding, analisis data, dan keamanan siber untuk mengisi kekosongan talenta di industri teknologi. Pemerintah Malaysia juga secara aktif mencoba mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Ini dilakukan melalui kebijakan menaikkan upah minimum secara bertahap dan program insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan perekrutan pekerja lokal. Inisiatif seperti Penjana Kerjaya di bawah paket stimulus ekonomi memberikan insentif finansial kepada pemberi kerja untuk merekrut lulusan baru dan penganggur. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membuat pekerjaan di sektor kunci menjadi lebih menarik bagi warga Malaysia, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di kalangan warganya sendiri. Perbandingan solusi dan tantangan di kedua negara ini menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk masalah pengangguran. Indonesia, dengan skala populasinya yang masif, menghadapi tantangan dalam hal kuantitas penciptaan lapangan kerja. Program seperti Kartu Prakerja dan deregulasi investasi adalah upaya untuk menjawab tantangan skala besar ini. Namun, tantangannya terletak pada implementasi yang merata di seluruh Nusantara dan memastikan kualitas pelatihan benar-benar menjawab kebutuhan industri. Mengelola ekspektasi jutaan pencari kerja adalah tugas yang luar biasa berat. Malaysia, di sisi lain, lebih fokus pada tantangan kualitas. Masalahnya bukan pada kekurangan pekerjaan secara umum, tetapi pada ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki warganya dengan pekerjaan bernilai tambah tinggi yang tersedia. Oleh karena itu, solusi mereka lebih terarah pada pelatihan ulang dan transformasi digital. Tantangan bagi Malaysia adalah meyakinkan kaum mudanya untuk beradaptasi dengan tuntutan baru dan mengisi sektor-sektor yang mungkin kurang populer namun vital bagi perekonomian, sambil secara bertahap mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar. Pada akhirnya, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kedua negara. Indonesia bisa belajar dari fokus Malaysia pada pengembangan keterampilan spesifik dan industri teknologi tinggi untuk menciptakan pekerjaan berkualitas di masa depan. Mengintegrasikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri secara lebih agresif, seperti yang coba dilakukan Malaysia, bisa menjadi langkah penting
Sebaliknya, Malaysia dapat belajar dari semangat kewirausahaan dan ketahanan sektor UMKM di Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja yang fleksibel, terutama saat terjadi guncangan ekonomi. Kesimpulannya, pengangguran adalah cermin dari dinamika ekonomi dan sosial sebuah bangsa. Indonesia dan Malaysia, meskipun serumpun, menempuh jalan yang berbeda dalam mengatasi tantangan ini, sesuai dengan konteks unik mereka masing-masing. Indonesia berjuang dengan skala dan kuantitas, sementara Malaysia berfokus pada kualitas dan kesesuaian. Kunci keberhasilan bagi keduanya terletak pada kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi dalam kebijakan, dan yang terpenting, berinvestasi pada aset terbesar mereka, sumber daya manusia. Karena pada akhirnya, mengatasi pengangguran adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi setiap warganya.